Iya, iya itu tah. Dzurriyyat Nabi yang asli itu nggak pernah angkuh. DNA-nya itu mencegah untuk bersikap angkuh, untuk bersikap konyol. Seburuk-buruknya dzurriyyat Nabi dia maksiat-maksiat tapi tidak maksiat dalam hal eksistensi gitu. Kalau ini kan eksistensial banget itu. Eksistensi itu kan ajarannya iblis soalnya. Ya seburuk-buruknya dzurriyyat Nabi yang asli nggak akan kayak iblis lah. Kalau sudah aku itu kan Fir'aun iblis. Iya kan? Nggak mungkin lah. Pasti tawadhu. Ya mungkin maksiat, mungkin mau dijalankan, tapi kalau soal eksistensi saya yakin nggak, DNA-nya itu tidak memungkinkan kalau dzurriyyat Nabi untuk angkuh, untuk sombong. Orang Menhan itu enak banget gara-gara dia disuruh cium tangannya temannya dia sendiri gitu loh. Lah orang menghormati kok dipaksa itu loh. Misalnya ya saya menghormati antum. Itu kan karena hati antum. Hati aneh, bukan bukan keinginan antum kok. Kamu harus menghormati. Loh, kamu siapa? Ya terserah gue dong. Aneh banget itu. Hormat itu kan karena hati gitu. Kok ini dipaksa itu namanya penjajahan. Iya. Kita disuruh hormat sama Belanda, kita disuruh hormat sama Jepang. Itu namanya penjajahan. Tapi terlepas dari itu semua, concern saya itu kan, aku itu kan mencintai Rasulullah di atas segala-galanya. Jadi kalau ada pihak manapun yang mau merusak secara nyata, secara vulgar ajaran Rasulullah, itu aku pasti bangkit. Iya. Kalau bahwa aku sendiri juga mungkin tanpa sadar itu merusak ajaran Rasulullah, iya, tetapi tidak frontal, tidak radikal, tidak terang-terangan, dalam tanda petik itu tidak hal-hal yang tidak berbahaya lah. Maka disitulah kita mengenal furu'iyah, kita mengenal ikhtilaf. Tetapi kalau hal-hal yang pokok, misalnya menghormati manusia, mencintai tanah air, membela tanah air, menjaga perdamaian, itu kan ajaran-ajaran Rasulullah yang pokok. Itu kok disenggol, itu saya nggak bisa biarkan. Apalagi atas nama Rasulullah. Itu masalahnya. Jadi saya sampai mati pun akan bersikap seperti ini. Sesenti pun saya nggak akan mundur. Karena ini sudah menyangkut keyakinan saya, nasionalisme saya. Untuk Indonesia, apapun akan saya berikan. Karena untuk Indonesia itu berarti untuk Rasulullah. Nggak ada artinya agama kalau negara itu nggak tegak. Iya. Agama itu hanya bisa tegak kalau negaranya tegak. Dan Rasulullah tidak pernah mengajari bahwa orang Islam harus diistimewakan. Nggak pernah. Pahlawan Uhud itu orang Yahudi. Ya nggak apa-apa, atau Balawi Yahudi juga nggak apa-apa. Ada pahlawan Uhudnya juga Yahudi, ya kan? Nggak apa-apa. Tapi kalau mau merusak kehidupan bersama, itu musuh Islam. Iya. Harus diselesaikan. Bahkan saya itu nggak keberatan orang itu PKI atau komunis atau ateis. Nggak keberatan saya, karena komunis dalam sejarah Indonesia itu punya saham terhadap ke-Indonesiaan. Dan komunisme PKI itu dari SI merah kemudian jadi PKI. Dan 85% simpatisan PKI itu orang Islam. Ketika PKI digebok oleh NU, oleh Muhammadiyah, anggotanya pada keluar dari Islam. Iya, kita kan pernah diadu domba. Ya kepentingan CIA lah. Ada orang kita yang mau ngerjain kerjaan itu. Orang pakai seragam PKI ngebok kiai, bunuh kiai. Orang pakai seragam santri ngebok PKI, kan gitu. Gus Dur bilang 20% umat Islam pasca peristiwa G30S itu murtad. Tetangga istri itu aktivis PKI. Dia ditangkap, dia Islam, sekeluarganya nggak boleh lagi Islam. Jahat Islam itu. Gimana itu? Lo kalau mau menjaga Islam itu yang menjaga ajarannya Rasulullah, yang menjaga kehidupan bersama. Islam itu akan menang ketika semua orang boleh berpendapat. Ketika orang bebas berbicara, bebas berdiskusi, nggak ada persekusi, nggak ada pemaksaan kehendak. Itulah Islam menang. Tapi kalau main ancam, main apa, Islam hancur. Karena Islam itu berpikir. Karena naluri manusia itu, fitrah manusia itu berpikir untuk mencari yang benar. Dan Islam itu saya yakini benar. Biarkan semua orang berpikir, pasti mereka akan menemukan Islam. Tapi kalau dogmatis macam-macam, dalil nakli hari ini itu nggak relevan tanpa akli itu. Makanya saya sekarang jarang ngutip hadis atau ayat Quran. Karena yang penting itu sekarang akli orang itu. Menuntut apa itu rasionalitas. Al-Quran, hadis yang sahih, yang benar,
dengan tafsir seperti yang dimaksud Rasulullah, itu pasti cocok dengan akal sehat. Kalau ada ayat Quran ditafsiri, dimaknai tidak masuk akal, itu yang salah itu bukan Qurannya, yang menafsiri. Ya, maksudnya ya. Kalau Quran mengajarkan tentang perang, tentang itu yang goblok yang ngomong. Lo ayat-ayat perang kok dipakai dalam keadaan perdamaian. Ya gitu. Kalau saya begitu. Bebaskan orang untuk berpikir, maka Islam menang. Jauhkan Islam dari politik, maka Islam akan menang. Karena sepanjang sejarah Islam itu hancur karena politik. Iya. Rasulullah aja tertunda menguburkannya karena urusan politik. Iya. Kok begini ya cara Sekarang kan Habib terbukti turunan Yahudi, bukan keturunan Nabi. Kalau membantah, tolong itu bantah itu dunia komunitas DNA seluruh dunia. Mereka yang ngomong bukan saya. Nasabnya juga palsu. Kalau nggak terima, ayo bantah Kiai Imaduddin. Sampai kiamat nggak bisa membantah Kiai Imaduddin. Saya jamin sampai kiamat. Nggak bisa. Itu memang Yahudi, itu memang bukan turunan Nabi. Udah titik. Mau terima terserah, nggak terserah. Turunan Yahudi juga nggak apa-apa. Abdullah bin Salam juga sahabat Nabi, Yahudi. Kan ya nggak apa-apa juga. Ya istri Nabi juga. Iya nggak apa-apa juga. Tapi ya. Tapi jangan ngaku-ngaku keturunan Nabi. Yes. Betul. Apalagi untuk merusak ajaran Nabi. Itu concern saya itu. Kalau saya mau enak ya udah berteman aja dengan mereka, dengan Pak Lawi. Wong saya kemarin itu di kalangan Pak Lawi sudah diangkat jadi wali kok. 1 meter lagi wali kutub kok saya. Saya ya karena ada fakta baru ya gimana lagi? Saya harus ngomong kulil haq walau kana murron kan itu. Apalagi mengancam negaraku.